Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking sucinya Ka'bah, tidak bisa sembarang orang bisa masuk ke bangunan yang juga disebut Baitullah itu. Lalu, apa isi dalam Ka'bah? Dalam Al-Quran Surat 14 ayat 37 tersirat bahwa situs suci Ka'bah telah ada sewaktu Nabi Ibrahim menempatkan Hajar dan bayi Ismail di lokasi tersebut. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya dan bagikan ke teman-teman Anda supaya tahu informasi Islami ini. Pada masa Nabi Muhammad SAW berusia 30 tahun atau sekitar 600 Masehi dan belum diangkat menjadi Rasul pada saat itu. Bangunan ini direnovasi kembali akibat banjir bandang yang melanda kota Mekah pada saat itu. Sempat terjadi perselisihan antara kepala suku atau kabilah ketika hendak meletakkan kembali batu Hajar Aswad pada salah satu sudut Ka'bah. Namun, berkat penyelesaian Nabi Muhammad SAW, perselisihan itu berhasil diselesaikan tanpa pertumpahan darah dan tanpa ada pihak yang dirugikan. Pada saat menjelang Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi, sampai kepindahannya ke kota Madinah, bangunan Ka'bah yang semula rumah ibadah agama monoteisme atau tauhid ajaran Nabi Ibrahim telah berubah menjadi kuil pemujaan bangsa Arab. Di dalamnya diletakkan sekitar 360 berhala atau patung yang merupakan perwujudan tuhan-tuhan politeisme bangsa Arab ketika masa kegelapan pemikiran atau jahiliyah. Padahal, sebagaimana ajaran Nabi Ibrahim yang merupakan nenek moyang bangsa Arab dan bangsa Yahudi, serta ajaran Nabi Musa terhadap kaum Yahudi. Allah Sang Maha Pencipta tidak boleh dipersekutukan dan disembah bersamaan dengan benda atau makhluk apapun juga. Pada awalnya, bangunan Ka'bah terdiri dari 2 pintu, dan letak pintu Ka'bah ada di atas tanah. Tidak seperti sekarang yang pintunya terletak agak tinggi. Pada saat Nabi Muhammad SAW berusia 30 tahun dan belum diangkat menjadi Rasul, dilakukan renovasi pada Ka'bah akibat bencana banjir. Nabi Muhammad SAW pernah mengurungkan niatnya untuk merenovasi kembali Ka'bah, karena kaumnya baru saja masuk Islam, sebagaimana tertulis dalam sebuah hadis perkataannya. Andaikan kaumku bukan baru saja meninggalkan kekafiran, akan aku turunkan pintu Ka'bah dan dibuat 2 pintunya, serta dimasukkan Hajar Ismail ke dalam Ka'bah, sebagaimana pondasi yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Ka'bah dalam sejarah selanjutnya beberapa kali mengalami kerusakan sebagai akibat dari peperangan dan karena umur bangunan. Ketika masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid pada masa kekhalifan Abbasiyah, Khalifah berencana untuk merenovasi kembali Ka'bah sesuai pondasi Nabi Ibrahim dan yang diinginkan Nabi Muhammad SAW. Namun segera dicegah oleh salah seorang ulama terkemuka, yakni Imam Malik, karena dikhawatirkan nanti bangunan suci itu dijadikan ajang bongkar pasang para penguasa sesudah dia. Sehingga bangunan Ka'bah tetap sesuai masa renovasi Khalifah Abdul Malik bin Marwan sampai sekarang. Semua kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga informasi di atas bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahualam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.